Perayaan masuknya Injil ke tanah Papua yang ke-166 tahun terasa berbeda kali ini. Meski perayaannya tidak dilakukan secara massal seperti tahun-tahun sebelumnya, namun ibadah syukur yang dilakukan oleh seluruh jemaat di masing-masing gereja berlangsung hikmat. Beginilah suasana ibadah perayaan Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-166 tahun yang dilaksanakan oleh Gereja Protestan Indonesia Jemaat Solafide Manokwari. Perayaan Hari Pekabaran Injil diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Melanton Luden. Tema sentral pada perayaan ke-166 Injil masuk di Tanah Papua ini yakni ketahuilah, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Dalam khotbahnya yang dikutip dari Alkitab Injil Matius 28 ayatnya yang ke-16 hingga 20 dengan perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dalam pembacaan ini, Pendeta Melanton menceritakan kisah perjalanan pekabaran Injil di Tanah Papua oleh dua orang misionaris, yakni Otto dan Geisler. Tidak tanggung-tanggung kedua misionaris itu datang dari negara lain hanya untuk memberitakan Injil kepada masyarakat di Tanah Papua. Tidak sedikit cobaan yang dialami kedua misionaris itu, namun mereka tetap meyakini akan janji penyertaan Tuhan. Sehingga masyarakat di Tanah Papua hingga saat ini telah hidup menurut Injil Tuhan itu. Janji ini disampaikan oleh Yesus sendiri. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya iya dan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pekabar Injil itu berarti bahwa keputusan yang luar biasa. Banyak pekabar Injil yang bukan sukacita yang dialami, tetapi justru kematian. Yang harus kita perbaiki Bapak Ibu adalah hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hati, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita berpikir positif, kalau hati kita merindukan hal yang positif, maka yang muncul di sini akan semua. Yang dilakukan tangan dan kaki semua harus. Tapi kalau hati kita diselimuti dengan dendam, diselimuti dengan iri hati, diselimuti dengan pikiran negatif, maka yang keluar di sini semua akan mewakili hati. Perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh kedua misionaris kala itu harus menjadi motivasi dan edukasi kepada para pelayan serta jemaat saat ini. Tidak hanya menjadi penginjil kepada orang lain, melainkan yang lebih penting adalah menjadi penginjil bagi diri sendiri dengan melakukan perintah-perintah Tuhan dalam pelayanan dan terutama dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kehidupan kita sudah menjadi kehidupan yang betul-betul memuliakan Allah di dalam diri kita? Di dalam diri. Apakah seluruh waktu, semua tenaga, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita pakai untuk Tuhan? Atau 80% masih kita pakai untuk diri kita sendiri? 80% masih kita pakai untuk menunjang karir kita dengan berbagai alasan sesibuk dan lain-lain, dan kita tinggalkan tanggung jawab dan janji kita di hadapan Tuhan. Karena itu saya mau mengatakan pertama, jadilah penginjil untuk diri kita sendiri dulu. Sejauh mana kita telah menghidupi firman Tuhan itu, sejauh mana firman Tuhan itu telah mengubah kehidupan kita dan semakin serupa dengan Tuhan. Yang kedua, jadilah penginjil di mana kita ada, baik itu di keluarga kita, baik itu di tempat kerja kita, di tempat di mana kita persekutuan dalam bentuk apa. Diharapkan melalui perayaan Hari Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-166 tahun ini menjadi momen untuk bersama jemaat, unsur pelayanan,
dan masyarakat secara umum dapat memperbaharui diri menuju tatanan kehidupan yang majemuk dan dikehendaki oleh Tuhan. Ibadah perayaan pekabaran Injil ke-166 oleh Jemaat Gereja Protestan Indonesia Jemaat Sola Fide Manokwari itu diakhiri dengan lantunan tembang pujian oleh kaum muda gereja. Jeffrey Watimuri mengabarkan.